Terima kasih atas waktunya diberikan kepada sekolah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, mohon waktunya sebentar berkaitan dengan tugas saya di PKG PJOK dari 3 bulan yang kemarin sampai dengan nanti di akhir Agustus selesai. Saya ada tugas yaitu tentang RTL atau rencana tindak lanjut, yaitu di sini saya akan mengambil SEM, yaitu Sport Education Worker. Nah, di situ mungkin nanti di sini seperti Pak Ilham atau yang sedang menjalankan PPD mungkin nanti akan bertemu dengan seperti ini juga ya, tentang rencana tindak lanjut juga, tentang bukti karya juga tersebut. Nah, ini nantinya saya akan melakukan tindak lanjut dari SEM tadi RTL. Nah, ini selanjutnya, nah di sini dari saya melakukan RTL, sebelumnya saya akan menyampaikan latar belakang. Ya, latar belakang. Di sini peserta didik kita saat ini masuk sebagai generasi Z dan alpha yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagian informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi luhur Indonesia. Bila mereka terus terpapar, khawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan atau menggantikan nilai tradisi lokal kita atau di negara kita. Nah, belakang permainan tidak lagi menjadi aktivitas fisik menjadikan tumbuhnya generasi Z. Dan apa cenderung memainkan game-game online dari gadgetnya masing-masing. Ya, generasi Z dan Alpha cenderung memainkan game dalam aplikasi yang dimainkan hanya dengan duduk tanpa beraktivitas. Ya, makanya dari kemarin juga ada himbauan dari Kementerian Kesehatan itu untuk generasi Z ini terlebih usia SD, peningkatan untuk anak yang obesitas itu grafiknya naik, ya itu mungkin juga berpengaruh ini tadi kurangnya aktivitas. Nah, terus dengan diperkenalkannya permainan tradisional diharapkan sebagai wujud nyata dalam melestarikan budaya bangsa, menumbuhkan rasa cinta dan bangga dengan budaya bangsa. Permainan tradisional yang akan saya pilih atau laksanakan yaitu menggunakan metode SEM seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu Sport Education Model, yaitu suatu model yang memberikan pengalaman nyata pada peserta didik untuk menunjukkan karakter kerjasama, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global serta jiwa konflik yang baik. Jadi SEM ini nanti tujuannya membuat anak-anak kita kreativitas, ya. Jadi yang akan saya ambil dari sini permainan tradisional yaitu permainan bola kasti. Nah, yang nantinya SEM ini seperti kompetisi atau sebagai event. Nah, event tersebut dari kepanitiaan itu juga murid, dari wasit juga murid, pencatat skor juga murid, pemain pun juga murid. Mungkin nanti ada visualnya kayak seperti P3K itu sudah nanti murid. Jadi yang mengelola itu murid sendiri, tapi dengan pengawasan guru PJOK masing-masing. Ya, bergabung. Nah, ini yang akan saya ambil adalah kelas 4 sampai dengan kelas 6. Itu latar belakang dari tujuan saya. Untuk selanjutnya itu tujuannya seperti yang saya sampaikan tadi. Nomor 1, menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya, melestarikan permainan tradisional. Yang kedua, mengembangkan keterampilan efektif, kognitif, dan psikomotor peserta didik melalui aktivitas permainan tradisional dengan metode SEM. Yang ketiga, mengembangkan peserta didik untuk mempelajari taktik, strategi, kerjasama, kreativitas, dan menumbuhkan jiwa kompetitif dengan berbagi peran. Nah, ini berbagi peran tadi seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi dari kepanitiaan, dari struktur-struktur organisasi yang nantinya akan mengadakan SEM itu nanti dari murid sendiri. Jadi nanti saya tinggal mengawasi dan mengarahkan. Misalnya ketua panitia itu nanti diarahkan dari
ketua kelas 6A misalnya ketua panitia. Nanti wasitnya juga dari masing-masing murid masing-masing kelas itu. Nah selanjutnya untuk capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan yaitu dari yang lini masa. Nah dari hari ini 21 Agustus sampai 22 Agustus itu saya merancang RTL dan sosialisasi ke kelompok belajar suatu pendidikan. Nah, membuat rancangan RTL dan mempresentasikan program RTL di KBS untuk mendapatkan pengakuan, masukan dan baik. Jadi hari ini saya sudah melakukan rancangan dan juga mensosialisasikan atau mempresentasikan ke Bapak Ibu sekalian. Nah, hasil yang diharapkan nanti rencana kegiatan yang sudah disepakati anggota Nanti saya mohon umpan baliknya dan juga kesepakatan Bapak Ibu semua. Untuk tanggal 26 sampai 28 Agustus itu saya akan mempersiapkan program. Langkah-langkahnya saya menginformasikan program kepada peserta didik yaitu kelas 4 sampai kelas 6. Peserta didik mencari informasi dan memilih kelompok permainan tradisional pendidikan. Nah, untuk memilih tadi saya sudah mensepakati nantinya untuk permainan yaitu bola kasti. Nanti anak-anak yang akan menjalankan programnya. Nah, hasilnya yang kita harapkan yaitu tersampainya informasi kepada peserta didik dan menyepakati jenis permainan tradisional yang dilakukan. Jadi nanti perwakilan masing-masing kelas dari kelas 4 sampai dengan ABC akan saya tunjuk salah satu untuk menyepakati permainan yang akan kita pilih. Tanggal 29 sampai dengan 31 Agustus yaitu insya pelaksanaan dan pendampingan program tersebut. Langkah-langkahnya melaksanakan program tindak lanjut beserta peserta didik serta melakukan pendampingan selama pelaksanaan program. Hasil yang diharapkan yaitu peserta didik paham terhadap cara memainkan permainan tradisional dengan metode SEM. Jadi tujuannya tadi anak-anak bisa paham dengan permainan tradisional tadi dan juga paham dengan job masing-masing. Waktu tugasnya apa, terus seperti tugasnya apa, nanti tujuannya seperti itu. Nah, yang kelima yaitu tanggal 2 sampai dengan tanggal 26 September itu persiapan kompetisi pertandingan. Langkah-langkahnya yaitu memastikan pemahaman SEM pada siswa tentang berbagi peran. Ini nanti di tanggal 2 sampai dengan 26 September itu persiapan kompetisi dan juga mematangkan peran siswa dia di peran seperti apa, entah itu ketua, entah itu sekretaris, entah itu penanggung jawab, itu nanti dari siswa semua. Yang terakhir yaitu tanggal 9 sampai 12 September yaitu pelaksanaan kompetisi. Langkah-langkahnya memastikan siswa siap dengan perannya dan pelaksanaan kompetisi kita ditutup dengan review atau evaluasi pengalaman permainan untuk mencapai tujuan. Hasil yang diharapkan yaitu peserta didik melaksanakan kompetisi sesuai peran dan melakukan evaluasi. Jadi di titik terakhir yaitu tanggal 9 sampai 12 September itu semua siswa dari kelas 4 sampai 6 itu menjalankan peran masing-masing. Yang jadi pemain juga menjalankan sebagai pemain, jadi panitia juga menjalankan panitia, wasit sebagai wasit, itu nanti dijalankan oleh masing-masing peran siswa. Oke, selanjutnya yaitu program yang dibuat merupakan kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional bola kasti. Yang kedua, peserta didik terdiri dari kelas 4 sampai 6 baik putra ataupun putri. Yang ketiga, waktu kegiatan dilaksanakan menjelang atau memperingati Hakornas yaitu tanggal 26 Agustus sampai dengan 12 September. Estimasinya di tanggal itu. Lokasinya yaitu di SD Muhammadiyah Karangwangi. Poin yang keempat, penanggung jawab program adalah kepala sekolah. Dan berikutnya pelaksanaan program kegiatan adalah guru PJK dan yang berminta KPS yang beranggotakan guru kelas dan guru bidang studi.
serta bermitra dengan tenaga administrasi sebagai petugas publikasi dan dokumentasi, serta karyawan sekolah yang membantu terkait perlengkapan. Yang terakhir, mitra dengan guru kelas tentunya sangat penting karena guru kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, dibantu dengan guru apel bidang studi. Itu untuk struktur program mitra dalam komunitas belajar. Selanjutnya, kapasitas yang dimiliki yaitu yang pertama manusia. Di sekolah kita memiliki kepala sekolah yang profesional, 24 guru yang terdiri dari 24 guru, 9 tenaga pendidikan, 8 karyawan, serta peserta didik dengan jumlah 470 siswa. Untuk fisik, halaman yang memadai, perlengkapan yang cukup, dan peralatan TIK yang menunjang proses pembelajaran. Sosial, komite sekolah, dan paguyuban peserta didik yang selalu siap mendukung kegiatan pelajaran sekolah. Untuk finansial, itu dari keuangan sekolah, Pusda, Pusnas, dan ruang pengembangan komite. Lingkungan sekolah kita yaitu dari dekat area pemukiman, dalam kampung, dekat dengan fasilitas umum seperti lapangan, kantor polisi, puskesmas, sehingga sangat mendukung untuk pelaksanaan program SEM tersebut. Nah, untuk rencana evaluasi, 1. Mengidentifikasi indikator yang akan dievaluasi, ya, seperti data KPS, saksi siswa-siswa, performa siswa, dan perkembangan fisik. Yang kedua, mencatat semua tahapan kegiatan dalam jurnal refleksi. Membuat instrumen evaluasi program berupa angket dan wawancara kepala sekolah, anggota KPS, siswa, dan orang tua wali peserta didik. Yang keempat, yaitu melakukan refleksi dan umpan balik bersama KPS dan siswa. Yang kelima, bersama KPS berdiskusi tentang kelebihan dan kekurangan program SEM yang akan saya buat. Nah, yang terakhir yaitu tantangan dan hambatan. Untuk tantangan sendiri, perlu diwarnai keputusan pada pembelajaran kejutan pada rekan siswa. Jadi nanti saya perlu banyak sharing kepada teman-teman tentang pembelajaran SEM. SEM itu apa, tujuan apa, saya sering harus komunikasi atau sharing. Yang kedua, bagaimana memberikan pemahaman kepada peserta didik agar dapat menjalankan perannya dalam SEM. Nah, di sekolah dasar sendiri saya dilema karena usia, jadi mungkin untuk pelaksanaan anak-anak itu belajar jadi panitia, untuk jadi tanggung jawab seperti itu masih berat ya. Jadi tetap harus saya laksanakan, tapi dengan pendampingan guru beredukasi. Yang ketiga, meningkatkan motivasi peserta didik agar dapat bekerjasama serta berinteraksi dengan teman. Yang keempat, menjaga komitmen dari semua pihak dalam menjalankan program. Itu tantangan yang akan saya temui untuk menjalankan program SEM. Nah, solusi dari tantangan tersebut menurut saya, yang pertama, diseminasi SEM pada KPS serta curah pendapat. Jadi solusinya yang pertama hari ini saya lakukan jadi sosialisasi atau diseminasi SEM tersebut kepada Bapak Ibu. Nanti kita bisa sharing atau curah pendapat atau masukan boleh. Yang kedua, peserta didik akan diberikan pemahaman pada fase SEM dengan informasi, penulisan, eksistensi penerapan di setiap perannya. Dengan itu saya akan memberikan pemahaman lebih tentang tugasnya masing-masing di peran SEM. Yang ketiga, memberikan apresiasi dan umpan balik kepada peserta didik. Nah, itu tugas saya sendiri. Nanti setelah SEM-nya selesai, saya akan memberikan umpan balik serta memberikan apresiasi bagi semuanya, baik yang menjadi panitia ataupun jadi peserta. Ya. Yang keempat, saling mendukung dan berkolaborasi dengan anggota KPS serta inisiatif dari dalam diri untuk menjalankan program. Nah, itu Bapak Ibu destinasi atau program dari hari ini sampai bulan September ke depan untuk peserta di kelas 4 sampai 6.
untuk ketugasan saya di PKB PJK dan selesainya PKB PJK di akhir Agustus ya. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon izin untuk di Juli mungkin setelah Agustus selesai PKB ini, mohon juga doa restunya di Juli dan juga teman-teman. Insya Allah saya diberi mandat di bulan September sampai bulan Desember itu menjadi fasilitator di Kota Jogja yang akan menaungi satu kelas, nanti kesempatannya ada 15 guru BJK SDQ dan swasta. Itu Juli mungkin Juli atau teman-teman yang lain ingin memberikan masukan atau ikan dari di silakan. Ya, jadi tujuan sen tersebut juga mengarah ke anak-anak yang tadi banyak obesitas. Karena tadi sesuai pengamatan ataupun dilihat dari data itu banyak anak-anak yang obesitas itu karena kurangnya aktivitas. Makannya sudah diatur di rumah dengan baik, dengan diperhatikan misalnya isi gulanya segala. Tapi kalau anak-anaknya itu kurang beraktivitas, untuk pembuangan lemak, terus keluar keringat itu tidak berdiri, aktivitasnya sangat kurang. Makanya tujuan saya ini tadi sebagai alternatif untuk anak-anak yang dia malas untuk beraktivitas. Durasi jam untuk aktivitas itu kurang lebih 30 menit dalam satu hari dia bergerak dengan aktivitas mengeluarkan keringat, itu sudah sangat bagus. Minimal 30 menit itu sudah sangat bagus. Boleh. Jadi untuk aktivitas fisik ini bukan berarti dalam lingkup olahraga. Aktivitas harus lari, harus bermain bola, harus apa enggak. Aktivitas yang ditunjukkan itu aktivitas untuk dia tidak menggunakan gadget dan hidup main game, tapi dia meninggalkan gadget tadi, dia beraktivitas. Entah itu dia jalankan, minta tolong orang tuanya, Mas tolong diberikan gula di warung, dia jalan kaki, naik sepeda, itu dan aktivitas. Daripada duduk di sofa main gadget, jangan duduk, makan, main gadget lagi, itu panas dan oh ya, oke. Nanti kalau waktu dekat saya akan bersosialisasi kepada peserta didik khususnya kelas 4 sampai 12. Nah, mungkin itu Bapak Ibu guru yang bisa saya sampaikan untuk sosialisasi diseminasi RTL atau rencana tidak lanjut SEN pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya sudah diberikan kepada saya, masukan juga, upah kalian juga terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.